Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Irmawati MPD, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Samarinda, Kalimantan Timur. Mari bergabung dalam Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Dalam asesmen nasional ada 3 unsur utama yang akan dijadikan dasar dalam mengolah asesmen tersebut. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, survei karakter. Ketiga, survei lingkungan belajar. Melalui ketiga instrumen utama, maka dapat dipahami bahwa asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu guru akan mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Untuk survei karakter, guru mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar, yaitu dengan cara mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat asesmen nasional adalah yang pertama, memberikan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Kemudian yang ketiga adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun di daerah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding pertama, tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan pada asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Pada kriteria pembanding kedua yaitu jenjang penilaian, asesmen nasional dilaksanakan pada tingkat SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Untuk ujian nasional dilaksanakan pada SMP, MTS, SMA, atau MA, dan SMK. Kriteria pembanding ketiga yaitu level siswa. Asesmen nasional dilaksanakan pada kelas 5, 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional berlaku pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Kriteria pembanding selanjutnya adalah subjek siswa. Pada asesmen nasional, subjek siswa atau siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional, seperti yang sudah kita ketahui bahwa semua siswa wajib mengikuti ujian nasional. Untuk model soal, pada asesmen nasional, model soal yang digunakan adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, soal disajikan dengan pilihan ganda dan isian singkat atau untuk mata pelajaran matematika SMA atau SMK.
Selanjutnya, kriteria pembanding sasaran penilaian. Pada asesmen nasional, sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada ujian nasional, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Terakhir, metode penilaian. Pada asesmen nasional, metode penilaian yang digunakan adalah komputer multistage adaptif. Sedangkan pada ujian nasional adalah komputer based test dan paper based test. Mari kita pahami bersama bahwa asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Demikian kegiatan saya. Mari siapkan diri untuk pendidikan yang lebih relevan bersama Asesmen Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.